wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Hari ini adalah pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau pembelajaran IPS, di mana bab pertama kita akan membahas mengenai pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Sebelum kita mau mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa itu ruang? Terdapat beberapa jenis ruang, anak-anak. Untuk lebih memahami makna ruang, mari kita perhatikan beberapa gambar berikut ini. Gambar yang pertama adalah kota, di mana kita tahu karakteristik dari kota yang pertama adalah memiliki jumlah penduduk yang sangat padat. Yang kedua, kota juga identik dengan fasilitasnya yang sangat memadai. Dan yang ketiga adalah jumlah pendapatan warganya sangat tinggi. Yang kedua, kita bisa melihat desa. Ada beberapa karakteristik di dalam desa. Yang pertama, yaitu udaranya yang sejuk, suasananya yang nyaman, terdapat petani, dan sejauh mata kita memandang, kita bisa melihat beberapa tumbuh-tumbuhan yang tumbuh subur di sana. Yang ketiga adalah pantai. Apakah kalian sering main ke pantai? Nah, pantai adalah tempat yang sangat indah, di mana di sana kita bisa melihat ada pasir, ada laut, ada ombak, dan bahkan di sana juga ada ekosistem hewan di pantai, anak-anak. Ada kerang, ada ikan, dan ada udang. Selanjutnya, kita bisa melihat gunung. Apakah kalian pernah mendaki ke gunung? Nah, apabila kalian pernah mendaki ke gunung, kalian bisa melihat karakteristik gunung tersebut. Pasti di daerah pegunungan banyak ditemui hasil perkebunan. Ada wortel, ada gubis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada namanya sungai, anak-anak. Pasti kalian juga pernah melewati namanya Sungai Brantas. Nah, di dalam sungai ini ada beberapa karakteristik, yaitu kita bisa melihat banyak sekali nelayan di sana mencari ikan. Ada banyak orang juga memanfaatkan air sungai sebagai fasilitas rumah tangga mereka, seperti mencuci piring, bahkan mandi juga. Ada beberapa orang yang masih melakukan hal tersebut di dalam sungai. Selanjutnya ada namanya hutan, anak-anak. Nah, hutan ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup, karena di dalam hutan dia bisa menghasilkan yang namanya oksigen. Selain oksigen, hutan juga sebagai tempat ekosistem hewan seperti harimau, orangutan, rusa, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, pasti kalian pernah berkunjung ke tempat-tempat seperti gambar di atas, bukan? Karakteristik pada setiap tempat tersebut pasti berbeda-beda. Semua karakter pada setiap tempat-tempat itulah yang disebut dengan ruang. Jadi, yang dimaksud dengan ruang yaitu tempat di permukaan bumi, keseluruhan maupun sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk bisa tinggal di dalamnya. Itu namanya ruang. Apakah ada keterkaitan antar ruang? Di sini yang dimaksud adalah apakah ruang satu dengan ruang yang kedua ada keterkaitan atau hubungan? Mari kita lihat. Nah, di sini ada beberapa gambar, anak-anak. Yang pertama adalah gambar daerah pedesaan. Nah, pedesaan itu identik dengan namanya tumbuhan tanah yang subur, bahkan hasil-hasil dari tanah yang subur tadi. Yang kedua adalah gambar dari hasil tangkapan nelayan-nelayan di laut. Lalu ada namanya pasar tradisional dan juga pasar modern. Nah, berikutnya ini adalah beberapa nama-nama sumber daya alam yang bisa dihasilkan di beberapa ruang yang berbeda. Ada padi itu biasanya dihasilkan pada daerah dataran rendah, anak, karena sawah itu biasanya bisa tumbuh subur di daerah dataran rendah. Yang kedua ada ikan itu biasanya ada di laut.
Nah, di pantai, di laut, dan lain sebagainya. Ada sayur. Kalau sayur itu lebih identik pada daerah perkebunan atau pegunungan. Selanjutnya ada garam dan juga ada minyak. Beberapa hasil sumber daya alam di atas ini diperoleh berdasarkan tempat yang memiliki karakteristik ruang yang berbeda-beda, sehingga setiap ruang saling berkaitan atau berhubungan. Hubungan antar ruang satu dengan yang lain akan menghasilkan yang namanya interaksi antar ruang. Namanya interaksi itu adalah hubungan timbal balik anak-anak. Seperti manusia tidak bisa hidup sendiri karena dia membutuhkan orang lain. Begitu juga ruang menghasilkan beberapa sumber daya alam yang berbeda, dan antara ruang satu dan ruang kedua itu pasti berkaitan karena memiliki karakteristik dan hasil yang berbeda pula. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Nah, kenapa kok bisa berkait? Ada beberapa yang bergantung ternyata anak-anak. Yang pertama adalah saling melengkapi. Kita bisa melihat dari bagan yang sudah ada di sini, yaitu contoh wilayah A ini memiliki surplus sayuran atau jumlah sayurannya itu terlalu banyak. Sedangkan wilayah B, dia itu memiliki jumlah ikan yang terlalu banyak. Maka mereka pasti akan berketerkaitan atau berhubungan sehingga menghasilkan yang namanya interaksi. Yang kedua adalah kesempatan antara. Yang dimaksud dengan kesempatan antara adalah ketika wilayah A memiliki jumlah sayuran yang banyak, sedangkan dia kekurangan ikan. Sedangkan pada wilayah B, dia memiliki jumlah ikan yang banyak dan dia kekurangan sayuran. Maka mereka akan saling berkaitan. Tetapi ternyata wilayah A memiliki jarak dengan wilayah C yang memiliki surplus ikannya yang banyak, sedangkan sayurannya yang sedikit. Jarak antara A dengan B itu terlalu jauh dibandingkan dengan jarak antara A dengan C, sehingga wilayah A akan lebih memilih melakukan interaksi dengan jarak yang lebih dekat, yaitu wilayah C, sehingga interaksi ini dinamakan dengan kesempatan antara. Selanjutnya adalah kemudahan transfer, di mana wilayah A memiliki kelebihan beras, sedangkan B memiliki ketersediaan beras yang sangat minim, sehingga ketika wilayah A akan mengirim ke wilayah B, ternyata terdapat kendala anak-anak, di mana mungkin transportasinya itu tidak ada atau fasilitas jalannya itu belum dibangun, jadi ada kesulitan pengiriman ke wilayah A dan wilayah B, sehingga pengiriman itu dibatalkan atau tidak jadi mengirimkan barang yang dibutuhkan untuk wilayah B. Ini dinamakan namanya kemudahan transfer, sangat berpengaruh dengan adanya interaksi. Oke, nah dari penjelasan saya yang sudah saya jelaskan hari ini, ada beberapa latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama, kalian bisa memperhatikan lingkungan yang ada di sekitar kalian. Yang kedua, kalian akan bisa mengidentifikasi terjadinya interaksi antar ruang di daerah kalian masing-masing dan menceritakan pada buku tulis kalian masing-masing. Contohnya, di daerah kalian mungkin daerah yang dekat dengan pasar. Nah, bagaimana orang bisa berjualan di pasar? Pasti mereka akan mengambil barang ke suatu daerah. Di situ kalian bisa menjelaskan daerah mana, bagaimana terjadinya, mengapa demikian, dan lain sebagainya. Yang ketiga, jelaskan pengertian ruang dan interaksi antar ruang berdasarkan pendapat kamu sendiri. Setelah kamu mendengar penjelasan ibu guru hari ini, jadi nanti kamu bisa menghasilkan suatu kesimpulan yang telah kamu dapatkan sendiri. Seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.